Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hikmah Nabi yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Yahudi adalah bangsa yang besar, yang sebagian besar bermukim di wilayah Palestina. Selalu terbesit di ingatan kita sebagai umat muslim. Kaum Yahudi adalah sekelompok orang yang sering menindas rakyat muslim di Palestina. Bahkan, beberapa tahun belakangan ini sering terdengar berita adanya pembunuhan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin yang tinggal di Palestina. Tahukah teman-teman sekalian, bangsa Yahudi ini terkenal sebagai bangsa yang paling sering membunuh para nabi utusan Allah. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah bangsa Yahudi. Sobat Jazira Ilmu yang dimuliakan Allah, Yahudi merupakan nama sebuah suku bangsa yang sekaligus menjadi nama agamanya juga. Agama Yahudi ini adalah agama yang menyembah Tuhannya tanpa memiliki sebuah ilustrasi atau bentuk. Sama halnya dengan kita yang beragama Islam, kita menyembah Allah tanpa kita tahu bentuknya seperti apa atau ilustrasinya seperti apa. Berbeda dengan agama lainnya yang menyembah Tuhan dengan adanya penggambaran atau sebuah patung. Bangsa Yahudi ini dulunya hanya terdiri dari beberapa orang saja. Hingga sekarang jumlahnya semakin banyak dan mulai tersebar di seluruh penjuru dunia. Mereka mulai membangun peradaban-peradaban di semua tempat yang mereka tinggali. Bisa dibilang bahwa kaum ini senang hidup berkelompok dengan sesama kaumnya. Nah, pembahasan Yahudi di video kali ini akan agak panjang dan sedikit detail, karena kita akan mulai ceritanya dari awal pertama kali bangsa Yahudi ini ada. Yahudi ini berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim ini memiliki 2 istri dan 1 budak. Namun yang kita kenal adalah 1 istrinya bernama Siti Sarah dan 1 budaknya bernama Siti Hajar. Dari istrinya Siti Sarah, ini menghasilkan keturunan yang jadi nabi juga seperti ayahnya yang anak ini bernama Ishak. Kemudian Nabi Ishak ini menikah dengan wanita bernama Ribka. Selama puluhan tahun menikah, keduanya ini belum memiliki anak, hingga suatu hari Ribka dinyatakan mandul. Namun Nabi Ishak memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan dari istrinya, Ribka. Pada suatu hari, Allah mengabulkan doa Nabi Ishak alaihissalam tersebut dan diberikan anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Yakub adalah anak Nabi Ishak yang paling soleh, sehingga ia meneruskan ayahnya menjadi nabi yang kita kenal sebagai Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini, teman-teman, memiliki banyak saudara dan selalu memiliki konflik antara Nabi Yakub dan saudara-saudaranya ini. Hingga Nabi Yakub sering menyendiri dan pergi di malam hari. Karena seringnya pergi di malam hari, akhirnya orang-orang menjulukinya Isra atau Israel. Karena dalam bahasa Arab, Isra artinya perjalanan malam hari. Tapi ada riwayat lain juga yang mengatakan bahwa kata Israel itu bermakna Isra itu artinya Abdun, dan Il itu Allah, yang memiliki makna orang yang selalu beribadah kepada Allah. Jadi jelas di sini bahwa penamaan Israel itu adalah sebutan lain untuk Nabiullah Yakub alaihi salam. Nabi Yakub ini teman-teman memiliki 2 orang istri dan dari semuanya melahirkan anak. Sehingga jumlah anak Nabi Yakub ini ada 12. Dari salah satu istri Nabi Yakub ini yang bernama Rahil, Nabi Yakub memiliki anak Bunyamin dan Yusuf. Sebagaimana kita ketahui, Yusuf ini adalah penerus kenabian ayahnya yang terkenal dengan nama Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam ini telah banyak dikisahkan bahwa Nabi Yusuf ini dizolimi saudara-saudaranya hingga ia dimasukkan ke dalam sumur. Maka ketika itu, Nabi Yusuf ditemukan oleh para pedagang dan dibawa ke Mesir. Ketika sampai di Mesir ini, Nabi Yusuf dibeli oleh para pejabat Mesir kala itu. Karena kecerdasannya, Nabi Yusuf diangkat sebagai bendahara kerajaan Mesir. Ketika Nabi Yusuf ini menjadi bendahara di Mesir, ia membawa seluruh anggota keluarganya yang ada di Palestina atau negeri Syam ke Mesir. Maka tidak ada satupun keluarganya yang tersisa di Palestina. Selama di Mesir, seluruh keluarganya, Nabi Yusuf ini, diberikan tempat atau sebuah daerah di negeri Mesir itu dan diberikan fasilitas yang terbaik karena Nabi Yusuf sangat dihormati ketika itu. Seiring berjalannya waktu, keluarga Nabi Yusuf ini beranak pinaklah di daerah Mesir itu, sehingga disebut dengan Bani Israel, artinya keturunan Israel, karena mereka semua keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Selama Bani Israel ini di Mesir, mereka ini sangat dihargai dan hidup senang karena diberikan fasilitas yang luar biasa. Mereka hidup mewah dan berkembang luar biasa. Namun setelah Nabi Yusuf wafat, suku terbesar di Mesir yang bernama suku Kipto ini mulai mereka menekan kaum Bani Israel. Dan suku Kipto ini mulai menjajah dan berusaha untuk mengusir Bani Israel dari tanah Mesir.
Kejadian ini mengakibatkan kaum Bani Israel tertindas, sehingga Allah mengirimkan bantuan dengan mengutus seorang nabi yang bernama Musa alaihi salam, yang menjadi nabi untuk Bani Israel dan bertugas untuk mendakwahi Fir'aun. Namun, sebagaimana kita ketahui, Nabi Musa ini memiliki mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Yang paling terkenal adalah mukjizatnya yang membelah Laut Merah. Tentu saja ini atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala. Sedikit di sini kita ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa melindungi kaum Bani Israel. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Musa ini memiliki 9 mukjizat. Yang pertama, pada suatu hari ketika musim kemarau yang sangat kering, kaum Bani Israel ini mengeluh kepada Musa karena kekurangan pasokan air. Di mana-mana air, ada sungai atau lembah oasis, semuanya mengering, dan bahkan sumur-sumur warga pun ikut mengering. Tatkala ketika itu, kaum Bani Israel ini meminta hujan kepada Nabi Musa. Lantas, Nabi Musa pun berdoa memohon kepada Allah untuk diberikan air untuk kaumnya. Maka Allah firmankan, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Batu itu pun dipukul oleh Nabi Musa. Lalu seketika itu juga keluarlah 12 mata air dari dalam batu tersebut, sehingga dari air ini bisa memenuhi seluruh kebutuhan kaum Bani Israel dalam hal ketersediaan air. Dari sini, kaum Bani Israel ini menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat yang kedua, mereka menyaksikan terbelahnya Laut Merah. Ketika itu ada peristiwa Nabi Musa dan Bani Israel dikepung tentara dari kerajaan Fir'aun dan mulai tersudut di bibir pantai Laut Merah. Yang di ujung lautan itu ada Palestina. Saat itu Allah berfirman, "Pukullah tongkatmu, hai Musa, ke laut itu." Maka terbelahlah Laut Merah tadi, sehingga Nabi Musa dan Bani Israel bisa lewat di tengahnya dan sampailah mereka di Palestina. Mukjizat ini pun betul-betul disaksikan oleh Bani Israel. Mukjizat yang ketiga adalah Bani Israel ini menyaksikan bahwa tongkat Nabi Musa ini berubah menjadi seekor ular yang besar. Ketika itu ada peristiwa Nabi Musa sedang beradu ilmu dengan 1.000 dukun yang ada di Mesir. 1.000 dukun ini adalah orang-orang suruhan Fir'aun, yang ketika itu Fir'aun ini sedang berupaya mengalahkan Nabi Musa. Peristiwa ini teman-teman disaksikan juga oleh kaum Bani Israel. Maka yang keempat, mukjizat Nabi Musa adalah Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengirimkan bencana yang maha dahsyat yang menimpa kerajaan Fir'aun dan penduduk Mesir. Bencana itu berupa angin taufan yang meluluh lantakkan sebagian besar peradaban Mesir. Tak hanya itu, Allah pun mengazab mereka dengan wabah belalang. Gimana mana kemudian ada wabah katak dan kutu. Dan terakhir Allah ubah semua air di bejana dan sumur-sumur mereka menjadi darah. Mukjizat yang kelima yang disaksikan oleh kaum Bani Israel adalah selain menghadapi Raja Fir'aun yang kejam dan ingkar, Nabi Musa juga menghadapi pemuka Mesir saat itu yang kaya raya, yakni Korun. Disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa Korun masih saudara Nabi Musa dan hafal isi Taurat namun mengingkari isi dan kenabian Nabi Musa. Makanya kita sering dengar istilah harta Korun terungkap. Selanjutnya mukjizat yang keenam, Nabi Musa ini bisa menghidupkan orang mati. Tentu saja ini karena rahmat dari Allah ya teman-teman. Jadi saat itu ada seorang laki-laki yang dibunuh dari kaum Bani Israel. Pada suatu ketika, Bani Israel mengalami kebingungan karena tidak mengetahui siapa pembunuh yang sebenarnya. Kemudian atas izin Allah, Nabi Musa menghidupkan kembali korban pembunuhan tersebut dan bertanya kepadanya siapa pelakunya. Setelah korban tersebut menunjukkan siapa pembunuhnya, ia pun wafat kembali. Peristiwa ini disaksikan oleh banyak orang dari Bani Israel. Teman-temanku seiman, begitu banyak ketunjukan kepada Bani Israel melalui Nabi Musa, namun mereka tetap saja sulit untuk taat pada ajaran Nabi Musa dan perintah Allah. Kisah ini juga terkait dengan turun kitab Taurat. Taurat adalah kitab suci yang langsung diturunkan oleh Allah dan menjadi kitab pedoman bagi umat Yahudi, dengan Nabi Musa sebagai perantara turunnya kitab ini. Kitab Taurat diturunkan di Palestina dalam waktu 40 hari. Jadi ceritanya begini, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pergi ke Bukit Tur yang juga dikenal dengan nama Tur Sina selama 40 hari. Sebelum berangkat, Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun, saudara dekatnya. Namun selama Nabi Musa berada di Bukit Tur Sina, Bani Israel malah tergoda untuk menyembah patung berbentuk anak sapi. Setelah 40 hari, Nabi Musa kembali dan mendapati kaumnya tengah menyembah patung tersebut. Bahkan banyak dari mereka yang menyimpang dari ajaran yang benar. Nabi Musa sangat marah melihat kejadian itu dan menegur Nabi Harun yang ia amanahkan untuk menjaga kaumnya selama ia pergi. Nabi Harun menjelaskan bahwa ia diancam oleh kaumnya jika mencoba melarang penyembahan tersebut.
Kemudian, Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk bertobat dan memperbaiki diri mereka sebagai bentuk penebusan. Namun, karena keras kepala, banyak dari mereka yang menolak. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, dan atas izinnya, Bukit Tursina terangkat melayang di atas mereka sebagai peringatan. Nabi Musa mengulangi perintahnya agar mereka segera bertobat, atau bukit tersebut akan dijatuhkan sebagai hukuman. Karena ketakutan, akhirnya mereka melakukan perintah tersebut dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun mereka telah menyaksikan mukjizat-mukjizat yang luar biasa dari Nabi Musa, banyak dari mereka tetap sulit untuk tunduk dan beriman. Tak hanya itu, dulunya Bani Israel adalah kaum tertindas yang dibebaskan dari penderitaan di Mesir melalui Nabi Musa. Allah memberi mereka banyak nikmat, termasuk diselamatkan dari kelaparan, namun mereka tetap seringkali mengingkari nikmat tersebut. Hai Sobat Jazira Ilmu yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kisahnya. Tatkala Nabi Musa, Nabi Harun, dan Bani Israel sedang dalam perjalanan menuju Palestina, mereka melewati padang pasir yang luas. Dari jauh, mereka melihat pintu gerbang Palestina. Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk bersiap menghadapi kabilah yang sudah tinggal di wilayah tersebut, dengan tujuan untuk merebut kembali Palestina. Kabilah-kabilah yang menghuni Baitul Maqdis saat itu adalah Kanaan, Amori, dan lainnya. Ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menyerbu Baitul Maqdis, Bani Israel merasa takut karena mereka tahu bahwa di sana terdapat pemimpin-pemimpin yang kuat dan pasukan yang besar. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menunggu hingga kabilah-kabilah tersebut keluar dari Baitul Maqdis, baru kemudian mereka akan masuk dan menempati wilayah tersebut sesuai instruksi Nabi Musa. Nabi Musa berusaha menyemangati Bani Israel agar tetap maju berperang, karena ini adalah perintah dari Allah. Beliau juga menyampaikan kabar baik bahwa Allah telah berjanji kepadanya bahwa mereka akan memenangkan peperangan ini jika mereka mau berjuang. Namun, bagaimana tanggapan mereka? Bani Israel malah berkata kepada Nabi Musa, "Engkau dan Harun saja yang berperang bersama Tuhanmu. Kami akan duduk-duduk di sini saja." Masya Allah, begitu keras kepala kaum ini. Mereka sudah menyaksikan banyak mukjizat dari Allah, telah mendapatkan pertolongan, bahkan diutus seorang nabi di tengah-tengah mereka. Namun tetap saja mereka tidak mau taat. Nabi Musa pun akhirnya berdoa kepada Allah, "Wahai Rabbku, aku tidak memiliki seorang pun kecuali saudaraku Harun, maka pisahkanlah kami dari orang-orang yang fasik." Atas doa Nabi Musa, Allah mengirimkan kabut tebal yang menyelimuti wilayah itu, sehingga membatasi jarak pandang mereka. Kabut ini begitu tebal hingga membuat mereka berputar-putar dan kembali ke tempat asal mereka setiap kali mencoba pergi ke suatu tempat, seolah-olah kabut ini membingungkan arah mereka. Kemudian, Nabi Musa dan Nabi Harun tetap melanjutkan perjalanan mereka menuju negeri tersebut. Namun, dalam perjalanan ini, Allah mewafatkan keduanya sebelum sampai ke gerbang Baitul Maqdis. Pertama, Allah mewafatkan Nabi Harun. Kemudian disusul dengan wafatnya Nabi Musa. Sobat Jazira Ilmu yang dimuliakan Allah. Setelah wafatnya Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah menggantikan keduanya dengan seorang nabi baru, yaitu Nabi Yusya bin Nun. Nabi Yusya adalah sahabat sekaligus pendamping Nabi Musa ketika beliau hendak bertemu dengan Nabi Khidir, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi. Nabi Yusya inilah yang kemudian berhasil membawa Bani Israel masuk ke dalam Baitul Maqdis. Allah memberikan kemenangan kepada pasukan Nabi Yusya dalam peperangan melawan kaum yang menghuni Baitul Maqdis. Dari kisah Nabi Yusya ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Bani Israel bukanlah penduduk asli Baitul Maqdis. Mereka adalah kaum pendatang yang merebut wilayah tersebut melalui peperangan. Awalnya, mereka tinggal di Mesir, namun diusir dan diselamatkan oleh Nabi Musa, hingga akhirnya pindah ke Palestina. Bersama Nabi Yusya bin Nun, mereka berhasil merebut Baitul Maqdis dan menempatinya. Setelah Nabi Yusya wafat, Allah terus mengutus nabi-nabi baru untuk memimpin Bani Israel. Setiap kali seorang nabi wafat, Allah menggantinya dengan nabi yang baru. Kaum Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi yang diutus Allah. Namun lama-kelamaan Bani Israel mulai merasa jenuh dipimpin oleh nabi-nabi dan ingin dipimpin oleh seorang raja. Nabi terakhir yang diutus kepada mereka sebelum pemerintahan Bani Israel berubah menjadi kerajaan adalah Nabi Samuel. Seiring waktu, Bani Israel berkembang pesat di Baitul Maqdis dan menjadi kabilah yang sangat besar. Tidak jauh dari Baitul Maqdis, terdapat sebuah kaum bernama Jalut. Kaum Jenal memiliki postur tubuh yang besar dan tinggi, serta memiliki pasukan yang banyak. Suatu hari,
kaum Jalut melakukan penyerangan terhadap Bani Israel. Dalam peperangan tersebut, kaum Jalut berhasil merampas tabut dari Bani Israel. Tabut ini berisi benda-benda peninggalan berharga dari Nabi Musa. Seperti Taurat, tongkat Nabi Musa, jubah Nabi Musa, dan Nabi Harun. Tabut ini sangat berharga bagi Bani Israel, namun mereka tidak mampu mempertahankannya karena kaum Jalut sangat kuat. Setelah kekalahan itu, Bani Israel mengadu kepada Nabi Samuel dan meminta agar Allah mengutus seorang raja yang dapat memimpin mereka dalam perang melawan kaum Jalut. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Samuel menunjuk seorang dari Bani Israel untuk menjadi raja mereka. Orang tersebut bernama Talut, dan ia menjadi raja pertama bagi kaum Bani Israel. Namun, keputusan Nabi Samuel ini banyak ditentang oleh Bani Israel, karena Talut berasal dari keluarga miskin, dan sehari-harinya hanya bekerja sebagai penggembala keledai. Mereka merasa Talut tidak pantas menjadi raja karena tidak memiliki keturunan terpandang, kekayaan, atau status sosial yang tinggi. Mereka menginginkan seorang raja yang berwibawa, kaya, dan berasal dari golongan atas di antara Bani Israel. Begitu sulitnya Bani Israel ini untuk menerima keputusan tersebut. Kemudian, Allah mengutus malaikat untuk meninggikan derajat Talut di hadapan kaum Bani Israel. Malaikat tersebut mengambil tabut dari kaum Jalut dan menyerahkannya kepada Talut, tanpa adanya usaha apapun dari Talut. Melihat hal ini, sebagian besar Bani Israel mulai mau mengikuti Talut, meskipun sebagian lainnya tetap menolak. Tatkala Talut mengumpulkan rakyatnya yang percaya kepadanya untuk berperang melawan kaum Jalut, mereka pun berjalan menuju wilayah kaum Jalut. Ketika kedua pasukan telah berhadapan, banyak dari kaum Talut yang mundur dan pulang karena melihat postur tubuh kaum Jalut yang besar dan jumlah pasukan mereka yang sangat banyak. Pada akhirnya, hanya sedikit pasukan Talut yang tersisa. Talut lalu menawarkan kepada pasukannya bahwa siapa saja yang berhasil membunuh pemimpin kaum Jalut, ia akan dinikahkan dengan putrinya dan menjadi penerusnya sebagai raja. Namun, sebagian besar dari mereka menganggap sayembara ini mustahil dilakukan dan memutuskan untuk pulang. Mereka merasa bahwa ini sama saja dengan aksi bunuh diri. Namun, dari sisa pasukan Talut yang sedikit itu, seorang anak muda maju ke depan dan melemparkan tombaknya tepat ke arah Raja Jalut, sehingga Raja Jalut pun tewas seketika. Anak muda ini bernama Daud, yang kelak akan dikenal sebagai nabi sekaligus raja Bani Israel. Dalam tradisi peperangan saat itu, jika raja mereka tewas, maka peperangan dianggap usai dan kemenangan jatuh pada pihak yang rajanya masih hidup. Talut pun menikahkan putrinya dengan Daud dan pada akhirnya ketika Talut wafat, Daud menggantikannya sebagai raja sekaligus nabi bagi Bani Israel. Di masa Nabi Daud, Bani Israel mengalami kejayaan besar. Namun puncak kejayaan Bani Israel terjadi ketika mereka dipimpin oleh putra Nabi Daud, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman membawa Bani Israel pada puncak kesuksesan terbesar sepanjang sejarah mereka. Kekuasaan Nabi Sulaiman sangat luas dan disebutkan bahwa beliau tidak hanya menjadi raja bagi manusia, namun juga bagi jin, hewan, dan seluruh makhluk hidup di bumi. Semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman atas izin Allah yang memberikan kekuasaan yang luar biasa kepadanya. Dalam riwayat disebutkan bahwa di muka bumi ini hanya ada 4 raja dengan kekuasaan yang sangat luas, yaitu 2 dari golongan kafir dan 2 dari golongan beriman. 2 raja dari golongan kafir tersebut adalah Bukhtanassar dan Namrud, sedangkan 2 dari golongan beriman adalah Zulkarnain dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan berbicara dengan hewan, tumbuhan, dan bahkan dapat berkomunikasi dengan bangsa jin. Masya Allah, Nabi Sulaiman adalah raja di alam nyata dan gaib. Banyak istana dan bangunan megah pada masa itu yang dibangun oleh bangsa jin atas perintahnya.